Kira-kira saudara belajar apa dari apa yang ditampilkan oleh saudara kita ini? Hebat tidak? Oh, saya tanya, hebat tidak? Luar biasa. Tema malam ini yang diberikan oleh panitia, apa temanya? Masih ingat? Ayo. Baca dong, apa temanya? Lihat brosurnya dong. Ayo, sonokop kalian minum-minum dulu, kasihan sampai dari tadi. Apa? Amin. Kasih Bapa yang mengubahkan. Kita akan belajar tentang tema yang diberikan oleh panitia ini, kasih Bapa yang mengubahkan. Ya, begini kita mulainya. Selama ini tidak sedikit orang-orang Kristen, orang-orang percaya membuat gereja, apalagi ibadah seperti ini, itu jadi segala-galanya. Seringkali kita mendengar kata Saudara, ayo kita ke gereja. Nanti pasti akan ada jamuan Tuhan. Nanti pasti ada pertolongan Tuhan. Dikit-dikit orang berkata, maaf bagi yang belum pernah tahu, jangan berkata sesat dulu. Dengar. Ayo kita ke gereja, ayo kita berdoa, ayo kita memuji Tuhan. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Hari ini kita akan belajar. Kasih Bapa tidak akan dinyatakan di dalam setiap ibadah. Kasih Bapa hanya nyata di dalam rumah. Ada yang amin. Nah, bagi yang masih bingung, dengar pernyataan. Sesibuk-sibuknya kita, sepadat-padatnya acara kita dari kerja, kita sibuk kuliah, sibuk sekolah, sibuk bisnis, sibuk ada. Pada akhir semua kesibukan itu, kita kemana? Ayo jawab, kita kemana? Pulang. Saudara, kalau kita baca Alkitab baik-baik, segala sesuatu yang dimulai oleh Bapa kita, dia selalu mulai di rumah. Baru dua yang saya ulangi, saya akan buktikan hari ini. Segala sesuatu yang Bapa kita kerjakan, itu pasti mulainya di rumah. Betul? Nah, kasih Bapa tidak akan dirasakan waktu di ibadah. Saya sendiri merasa, wih surga itu kalau saudara lihat dari semua komentar yang live streaming, baik dari Instagram saya, dari Facebook saya, mereka banyak berkata terima kasih Son of Hope dihadirkan live streaming ini. Mereka berkata, pujiannya saja merasa hadirat Tuhan luar biasa. Tapi ini masalah. Kita mengalami zaman Tuhan hebat di sini. Kalau kita pulang ke rumah, ternyata hubungan anggota keluarga di rumah tidak baik. Masih ada jengkel. Gak usah bilang benci atau marah, jengkel saja. Begitu kita masing-masing pulang ke rumah, tiba di rumah, masing-masing punya kerjaan sendiri-sendiri. Yang satu masuk kamar ini, yang kedua kamar itu, yang satu di ruang tamu, yang satu porak-porak ke dapur, yang satu apa? Ngerti? Ada efek kelanjutan nggak apa yang kita layani hebat di gereja ini tadi? Jawab, ada nggak efek kelanjutannya? Kalau kita di rumah nggak akrab, nggak harmonis, seperti apa? Tidak. Saudara, ini fakta. Tadi sore pulang dari seminar, terus makan di kedai lift. Saya istirahat sebentar, sebelum istirahat saya melihat berita menangis di Ukraina. Ada seorang anak laki umur 8 tahun bunuh diri.
lompat dari lantai 9 apartemen orang tua. Kenapa? Tetangga-tetangga yang cerita, sebab hampir tiap hari anak ini dimarahi oleh papa mamanya. Dan klimaksnya, tetangga mendengar mama papa berteriak tentang anak ini. Begitu teriakan selesai, terdengar ceritanya, boom, anak ini mati dari lantai 9. Waktu saya baca berita itu, aduh, kalau saya ketemu anak ini, lihat nih, di rumah, tolong papa mama perhatikan ini baik-baik. Kasih papa yang memulihkan bukan di bukit doa, bukan di sekolah Alkitab, bukan di kebaktian gereja, tapi di mana? Di rumah. Apa yang terjadi dengan kita papa mama dia? Mari kita lihat fakta ini. Kejadian 2 ayat 8. Jauh sebelum ada manusia di dunia, jauh sebelum ada pernikahan di dunia, Papa di surga sudah. Yahweh Tuhan membuat taman di Eden, di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Adik-adikku, banyak orang muda malam ini, termasuk yang di rumah ngikuti, suatu hari nanti kalian pasti menikah, betul? Kecuali kalau kamu mau masuk tiara, nggak menikah. Nah, kalau kamu menikah, lihat firman. Coba dengarkan. Setiap kali saudara mendengar kata taman, walaupun di Indonesia kita nggak pernah menemukan taman yang kita sering lihat di kalender, di film, di majalah, di buku taman-taman di Eropa, kita nggak ada. Tapi semua kita pasti punya konsep. Coba dengan cepat sebutkan 5 hal. Begitu kita mendengar kata taman, langsung muncul apa? 5, cepat, 1. Apa? Asri, bunga, indah, apalagi? Sejuk, hijau, nyaman. Apa? Tenang. Tidak ada kesan jelek, tidak ada image yang rusak setiap kali orang mendengar kata taman. Betul? Nah, inilah konsep kasih Papa yang mengubahkan. Jauh sebelum ada manusia, di benak Papa kita di surga itu merindukan. Saya ganti dulu kata ini. Selanjutnya Yahweh Tuhan membuat taman di Eden di sebelah timur. Kenapa sebelah timur? Karena menyongsong matahari terbit. Disitulah ditempatkannya keluarga, rumah tangga yang dibentuknya. Boleh nggak kata manusia saya ganti keluarga dan rumah tangga? Kita jawab. Boleh, karena yang dimaksud siapa? Adam dan Hawa. Lo betul tidak? Jadi konsep Papa di surga tentang keluarga itu harus hidup dan tinggal dalam suasana taman yang tadi saya sebutkan, indah, hijau, tenang, damai, sejuk. Pokoknya yang ini. Sekarang saya tanya, apa yang terjadi dengan anak-anak? Mereka dilahirkan dan bertumbuh dewasa dalam suasana taman. Anak-anak itu pasti apa? Coba jawab. Bahagia, sehat, apalagi jenius. Betul? Saudara, siapa pernah memperhatikan sejarah taman kanak-kanak? Sebetulnya kata taman kanak-kanak tidak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa apapun juga, harus dalam bahasa Jerman. Kindergarten. Kenapa kindergarten itu tidak boleh diterjemahkan? Karena hak materi
pantainya milik orang Jerman. Pendiri dan penemu taman kanak-kanak itu anak seorang pendeta dari kota Dresden, Jerman. Namanya Stroh. Dia melihat ayat ini bahwa pendidikan anak-anak harus di sebuah taman. Di situ kalau saudara baca selnya kindergarten luar biasa. Robert mengajarkan matematika, nggak pakai catatan, nggak pakai apa, pakai daun kering. Ayo anak-anak kumpulkan daun kering. Nanti kita hitung, kamu dapat berapa? Aku dapat 15, aku cuma dapat 5. Kamu dapat berapa? Ayo kita bagi, ayo kita kalikan, ayo kita tambahkan, ayo kita kurangi. Di taman itu, di situ anak-anak belajar tentang biologi, langsung praktek. Di situ belajar tentang kehidupan. Maka itu taman kanak-kanak kindergarten nggak boleh di ruang tertutup, harus di alam terbuka. Karena ayat ini yang dipakai. Karena enggak kalau kita tahu rahasia ayat ini, itu luar biasa. Jadi anak-anak langsung belajar di tempatnya. Nah sekarang saya tanya, apa lawan katanya taman? Yuk cepat, apa lawan katanya taman? Nggak dengar sih? Padang gurun, gersang, tandus. Dengar pertanyaan saya. Setelah saudara tahu ayat ini, sekarang keluarga-keluarga yang saudara lihat, keluarga-keluarga yang saudara temukan sekarang ini, hari-hari terakhir ini, lebih banyak tinggal dalam suasana taman atau padang gurun. Yang saudara lihat akhir-akhir, ayo kita buka. Ayo, lebih banyak dalam suasana taman atau padang gurun? Cepat. Padang gurun. Dengan demikian, neraka dan iblis sangat berhasil merusak taman Eden itu jadi taman Eden untuk memudahkan konsep ini. Saudara, maka itu dengarnya, semua kejadian kerusakan di masyarakat, di komunitas kita, ada pencurian, ada pemerkosaan, ada kejahatan ini, ada pembunuhan dan macam-macam. Penyebabnya itu dari rumah orang ini. Kira-kira betul atau salah kalimat? Kalau semua keluarga mampu mempertahankan taman Edennya, maka pengadilan akan tutup, penjara langsung kosong, polisi akan santai. Ada yang aneh. Betul? Karena semua orang merasa nyaman hidupnya. Pelan-pelan kita belajar. Tuhan minta kita buat taman, atau Dia yang buat kita yang menempati dan mengelola? Mana yang benar? Nah, Dia yang buat, kita yang menempati. Saudara perhatikan, Taman Eden akan rusak bukan pengaruh dari luar. Taman Eden itu rusak karena dua orang pengelolanya yang gak bertanggung jawab. Siapa dua orang pengelolanya ini? Bukan suami istri, kejauhan kalau Adam dan Hawa sudah mati lama. Ada yang jawab, Adam dan Hawa, jangan tuduh mereka lah, kasihan. Setuju? Sekarang yang salah siapa? Sekarang ini taman Eden rusak, yang salah siapa? Kita. Bukan Adam dan Hawa lagi. Kenal aja lupa, kita ketemu gak pernah. Disalahkan kan? Saudara, dua pengelola taman itulah suami istri. Catat baik.
Maka itu saya punya konsep begini. Maaf ya, kalau orang itu kaya, rumahnya besar, makanan mewah, ributlah suami istri, anak-anak masih cukup makan. Maaf, saya ngomongnya enggak jelek sih, tapi saya harus. Saya kan sudah hidup pas-pasan, rumah pinjam, kecil lagi, suami istri bertengkar terus tiap hari. Betapa menderitanya anak-anak, betul atau? Maka itu pulang dari sini semua kita lihat rumah tangga kita. Anak-anak yang hadir, saya ingin kalian jawab supaya kami orang tua dengar. Anak-anak, kalau saya bicara dengan anak, kalian capek nggak kalau punya ayah ibu rajin bertengkar? Ada nggak ayah ibu rajin bertengkar? Loh, saya tanya cepat jawab, ada tidak? Salah, banyak. Ada. Lu betul nggak? Nggak cuma ada, banyak. Betul atau tidak? Nah, ini membuat anak-anak menderita. Setuju anak-anak saya katakan ini? Capek hidup anak-anak buat ayah ibu yang rajin bertengkar. Kenapa lahir anak-anak jalanan? Kenapa lahir anak-anak yang di terminal, yang di pasar? Kenapa lahir anak-anak yang terikat dengan macam-macam kejahatan? Di beberapa tempat di Indonesia ada anak-anak terikat dengan menghirup lem iPhone. Pernah dengar kasus itu? Semua peristiwa itu karena anak-anak gak dapat taman yang indah di rumah, lalu mereka keluar cari yang di luar. Dan 100% kalau anak-anak mendapatkan surga di luar rumah, justru neraka yang mereka dapat. Betul atau salah kalimatnya? Maka itu untuk mengelola taman yang Tuhan sediakan perlu alat nggak? Ini cara saya belajar firman. Saya cari alatnya apa. Ternyata Papa di surga hanya menyediakan satu alat untuk kita mengelola, menjaga, merawat taman itu. Tolong catat dan bawa pulang alatnya. Satu-satunya alat yang Tuhan sediakan buat kita semua untuk mengelola Taman Eden itu, alat itu namanya mengampuni. Sederhana atau susah? Jawab, sederhana atau susah? Yang jawab susah musuhmu banyak. Sederhana, karena Tuhan Yesus yang ngajarin kok. Betul, ampuni. Suami istri dengar, Taman Eden yang Tuhan ciptakan buat kita untuk kita nikmati dalam keluarga langsung rusak detik berikutnya ketika kita suami istri tidak mengampuni. Betul atau salah kalimat? Begitu suami istri tidak mengampuni, langsung taman itu berubah jadi padang gurun. Dan ingat anak-anak yang menderita. Saudara, firman Tuhan itu luar biasa. Sambil saudara mendengar firman ini, coba kita jujur, rendah hati, sambil tanya, kira-kira keluargaku ini masih dalam Taman Eden atau tidak? Jujur. Maka itu penting sekali kita belajar. Tadi pagi di sesi pertama dari 3 sesi seminar yang kita belajar, saya menemukan sebuah teori, sebuah formula. Papa mama, dengar ya, yang namanya manusia itu lebih gampang lihat salahnya orang lain atau lihat salah diri sendiri. Nah, terus gimana cara kita bisa melihat salah diri sendiri? Minta orang lain.
menunjukkan. Nah begini tadi pagi kita belajar, Papa Mama, untuk tahu kesan anak-anak kita terhadap Papa Mamanya sendiri, kita nggak bisa tanya kepada anak-anak kita. Saya menemukan dua teori yang sangat sederhana. Satu, Papa Mama harus berani minta teman baik kita yang disegani dan disayangi oleh anak-anak kita. Jadi nggak sembarang teman kita. Nah, teman-teman kita yang begitu dekat dengan anak-anak kita, akrab, begitu teman kita datang ke rumah, anak-anak kita ikut ramai. Nah, coba suruh teman-teman kita nanyai anak-anak kita, bagaimana kesanmu terhadap Papa Mama? Anaknya itu jujur atau tidak? Jawab, anaknya itu jujur atau tidak? Jujur. Nah, apa yang diceritakan anak-anak kita tentang kita kepada teman kita, itulah kita sesungguhnya di mata anak-anak. Saudara setuju nggak teori ini? Boleh saya jawab? Saya tanya, saudara setuju nggak teori ini? Coba mulai hari ini. Teori yang kedua, suruh teman-teman anak kita, teman-teman, untuk tanya ke anak-anak kita, bagaimana pendapatmu, kesanmu tentang Papa Mama. Nah, temannya anak-anak kita yang cerita tentang kita dari anak-anak kita, maka itulah kita sesungguhnya. Mau nggak mulai hari ini Papa Mama menggunakan diri supaya kita bisa koreksi diri. Apakah aku dan istriku dan aku dan suamiku masih mampu menjaga taman itu atau tidak? Tadi siang kita belajar begini, anak-anak perlu ditanya. Om tanya ya, tante tanya ya. Buat kamu lebih senang Papa di rumah atau nggak pulang? Kalau anak-anak jawab lebih baik nggak pulang, berarti bapaknya hari mau kelaparan gitu aja. Karena anak-anak nggak suka kalau papanya di rumah, maka taman itu rusak. Maka itu bagi kalian anak-anak muda belum menikah, pikirkan nanti kalau kalian menikah. Nah, saya tanya kepada yang sudah menikah, tolong jawab yang kencang pertanyaan saya. Yang belum menikah, buka kupingmu lebar-lebar. Yang sudah menikah, dengar ya. Saya menemukan konsep ini. Ternyata di dunia ini tidak ada dua orang yang begitu sering saling menjengkelkan kecuali suami istri. Yang lain jawab, teman. Betul? Nah, yang ingin kawin dengar baik-baik. Ternyata dua orang yang sering saling menjengkelkan itu cuma suami istri. Maka itu satu-satunya alat yang Tuhan sediakan untuk kita mengelola taman itu apa namanya? Mengampuni, pengampunan. Dengar lagi. Tidak ada manusia yang suka disalahkan atau disalahi. Betul? Kalau ada katakan saya salahkan. Enggak ada bukan? Tapi kurang ajarnya kita lebih suka menyalahkan orang lain. Ngaku cepat. Nah, itu jahat sekali. Enggak suka disalahkan, suka menyalahkan. Nah, begini suami istri yang rajin bertengkar, bertobat dari. Dengar baik-baik. Tidak ada orang yang suka orang yang di sampingnya berbuat salah. Wajar atau salah? Wajar atau salah? Wajar. Oke? Jadi nggak ada suami yang suka istrinya buat salah, nggak ada istri yang suka suaminya buat salah. Nah, yang dia dengar baik-baik.
sebelum kita menuntut yang di samping kita untuk tidak boleh salah, ya, sebelum kita menuntut yang di samping kita untuk tidak boleh salah, berani nggak menuntut diri sendiri dulu untuk nggak bisa salah? Ayo jawab. Hah? Sombong betul. Berarti nggak ngerti itu. Saya ulangi lagi. Dengar baik-baik. Ada nggak manusia yang berani berkata aku nggak pernah salah? Ada nggak? Ada. Boneka. Nggak ada. Nggak ada manusia yang nggak pernah salah, betul? Maka itu berani tidak kita menuntut diri kita untuk tidak bisa salah? Nggak mungkin. Nah, ini jawaban. Kalau kita sadar bahwa kita tidak bisa menuntut diri kita untuk tidak boleh salah, tidak bisa salah, pilihkan satu kata di antara dua kata yang saya pernah temukan. Lalu kita yang sadar tidak pernah bisa menuntut diri sendiri untuk buat salah, tapi kita menuntut yang di sebelah kita. Awas kamu salah. Nah, orang kayak begini, pilihkan satu di antara dua kata, kejam atau biadab. Lu serius ini, jangan tertawa dulu. Orang kayak begini ini kejam atau biadab? Betul, biadab. Saya cari terjemahan betul definisi biadab itu apa. Suatu hari saya ketemu sebuah tulisan keren. Tolong catat. Biadab itu definisinya bajingan tingkat tinggi. Oh, apa itu biadab? Kira-kira di ruangan ini banyak nggak? Nah coba, serius kita boleh sambil tertawa, tapi ini fakta hidup. Suami istri yang rajin bertengkar karena dirinya lupa kalau dia pun nggak bisa dituntut untuk nggak bisa salah. Jadi kalau mulai hari ini setelah firman ini kita sampaikan, saudara perhatikan. Pengajaran tertinggi dari Tuhan Yesus bukan hidup kudus, bukan bertobat, bukan jangan mencuri, bukan jangan membunuh dan seterusnya. Lihat 4 Injil. Pelajaran tertinggi dari Tuhan Yesus adalah mengampuni. Betul? Mengampuni itu tertinggi. Bedanya kekristenan dengan semua agama di dunia, di dalam hal pengampunan jelas sekali. Semua agama di dunia untuk umat mereka dapat diampuni itu ada usaha. Bayar ini, buat ini, siksa diri, puasa, amal semua. Itu pun oleh Tuhan mereka masih ditimbang lagi, ribet. Tapi Bapa di surga hanya punya satu prinsip. Kapan kita bisa diampuni? Cuma satu, ampuni saudara. Ini beda dengan yang lain. Maka itu kalau kita tidak bisa mengampuni saudara kita, kita nggak bisa mengampuni orang lain. Coba saya tunjukkan ayat ini ya, Matius 6 ayat 14-15 supaya tahu. Matius 6 14-15, ayo cepat. Karena waktu saya sangat terbatas. Tidak apa-apa ya. Karena jikalau ganti aku ya, baca 1, 2, 3. Karena jikalau aku mengampuni kesalahan orang, Bapakku yang di surga akan mengampuni aku juga. Ayat 15. Tetapi jikalau aku tidak mengampuni orang, Bapakku juga tidak akan mengampuni kesalahan. Saya cuma tanya, jangan tersinggung. Istri kita, suami kita itu orang atau bukan? Awas kamu menikah dengan orang-orangan. Nah, kalau istri kita orang, suami kita orang, waktu dia berbuat salah, menurut hukum Kristus kita harus apakan? Tapi
Tapi faktanya? Jawab. Kalau saya lihat modelku belum menikah semua loh. Yang jawab tidak, yang dari tadi Adam dan Hawa. Saudara perhatikan, ini yang menyebabkan setan berhasil masuk di keluarga kita. Lanjut, Matius 18 ayat 19. Ya, waktunya. Matius 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa yang di surga. Saudara percaya, di seluruh kitab suci kita tidak ada janji yang lebih hebat dari ayat ini. Minta apapun juga akan diapakan? Ayo baca, akan dikabulkan oleh Bapakku di surga. Jadi minta berapa hal? Jawab, minta berapa hal? Bukan banyak, salah. Semua, apapun juga. Kita jujur. Secara logika, mungkin nggak Papa akan memberikan cuma kita minta. Lalu Yesus bohong dong kalau begitu. Nah, begini penjelasannya. Tidak asal dua orang. Hanya dua orang yang pernah membuat kesepakatan. Langsung saya tunjukkan. Dua orang di dunia yang pernah membuat kesepakatan di hadapan Tuhan itu hanya suami istri. Maka itu waktu menikah di hadapan Tuhan ada janji nikah. Itu kesepakatan. Berarti firman ini untuk umum atau untuk orang tertentu? Siapa orang tertentu itu? Keluarga, suami istri. Saya tanya lagi. Kalau begitu, menurut Matius 18 ayat 19, ada nggak rumah tangga suami istri yang selalu sepakat, yang masalahnya nggak pernah selesai? Ada tidak? Loh, jawab dong, saya tanya. Kalau setiap keluarga suami istri sepakat, masalah seberat apa saja cepat selesai atau tidak? Selesai, karena minta apapun juga. Berarti menurut ayat ini, yang bisa mengalahkan pekerjaan iblis, dengar, bukan pendoa, bukan pengkhotbah, bukan ibadah gereja, bukan doa puasa. Yang bisa mengalahkan pekerjaan setan hanya suami istri yang selalu sepakat. Ini luar biasa. Tapi di sini kurang ajarnya setan, karena tidak ada ayat lain yang memberitahukan bagaimana setan bisa kalah kecuali suami istri yang sepakat. Maka itu sebelum kita suami istri bisa mengalahkan mereka, mereka kalahkan kita balik. Jawab. Buat setan mudah atau susah membuat suami istri tidak sepakat? Mudah. Catat saudara. Buat setan sangat mudah membuat suami istri tidak sepakat. Catat satu kata sederhana. Bukan marah. Kalau marah terlalu besar. Bukan benci, terlalu besar. Suami istri dibuat iblis tidak sepakat hanya dengan hal kecil. Jengkel. Ngaku suami istri betul. Seringkali kita saling menjengkelkan. Saya buktikan tadi. Kalau suami istri sedang saling jengkel, bisa nggak dua orang ini doa bareng? Siapa jawab? Nggak bisa. Karena yang jengkel ini di depan matanya ini. Betul? Maka itu iblis berhasil membuat kita nggak sepakat karena jengkel. Saya ulangi lagi, iblis berhasil. Ayat 20. Saya
terjemahan yang betul, terjemahan yang ada. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang itu membingungkan. Yang betul begini. Sebab di mana ada 2 orang, nah 2 orang di ayat 20 adalah 2 orang di ayat 19. Siapa 2 orang? Suami istri. Jadi sebab, ulang ayat 20, di mana ada 2 orang dan orang-orang ketiga berkumpul dalam nama. Nah, kalau ada 2 orang yaitu suami istri, lalu ada orang-orang ketiga. Siapa? Bukan orang ketiga, orang-orang ketiga. Harus teliti ngomong. Siapa itu? Anak-anak. Di mana ada suami istri yang sepakat, lalu lahir anak-anak, lalu papa mama bersama anak-anak berkumpul dalam nama Yesus Tuhan. Siapa yang di tengah-tengah keluarga itu? Baca, siapa yang di tengah-tengah mereka? Tuhan Yesus. Pertanyaan saya, kalau semua keluarga yang hidupnya harmonis, suami istri sepakat. Kapan suami istri sepakat terus? Kalau ada apa? Pengampunan. Begitu pengampunan dicuri, maka kesepakatan gugur. Karena nggak bisa doa bersama. Saya ulangi lagi. Jadi kalau ada suami istri yang hidupnya luar biasa dengan Tuhan, anak-anak pun terpengaruh hidup dengan Tuhan, lalu papa mama dan anak-anak sering berkumpul dalam nama Tuhan Yesus, maka Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan selalu ada di tengah-tengah keluarga itu. Pertanyaannya, ada nggak setan goblok dan setan nekat berani masuk? Ngerti pertanyaannya? Ada nggak setan goblok, setan nekat berani masuk? Cepat. Kenapa tidak berani? Kenapa setan goblok, setan nekat gak berani masuk di keluarga yang di dalamnya ada Tuhan Yesus? Ayo jawab cepat. Kenapa? Gak yakin sih jawabannya. Kenapa? Ada, sudah tahu ada Tuhan, bukan itu jawabannya. Kayak anak TK lagi. Loh, betul gak? Jadi jawaban betul apa? Mengapa kalau di dalam keluarga yang Yesus Raja segala Raja dan Tuhan segala Tuhan itu tinggal di tengah-tengahnya, setan goblok, setan nekat tak berani masuk. Takut, apalagi gak berani nembus, tunduk pada kuasa Tuhan. Ini maksud saya. Kalau setan goblok saja bisa mikir kalau ada Yesus gak berani masuk, maka setan pintar lebih pintar mikir gak berani masuk. Lu ngerti gak maksud saya ini? Nah sekarang saya balik. Jawabnya, berarti kalau keluarga banyak setannya di rumah. Ayo berikan saya 3 contoh. Apa keluarga yang banyak setannya di rumah? Pasti ketahuan apa? 1, pertengkaran. 2, apa? Perselisihan. Terus apa lagi? Keluarga yang ada setannya apa? Selingkuh. Wih, jauh sekali. Apa lagi? Cepat. Keluarga yang ada setannya, pertengkaran, selisih, sakit penyakit, berantakan, kacau, suasana neraka di rumah. Izinkan saya mau katakan kalimat ini. Silakan di rumah saudara pasang salib di mana-mana. Sampai pintu WC ada salib, itu dapur ada salib, pintu pagar ada salib. Pasanglah gambar Yesus, tempelin di mana-mana. Silakan. Cuma kalau ada tamu mau mikir apa ini? Maksud saya begini loh. Belum tentu keluarga Kristen yang ada gambar Yesus ditempel di dindingnya, ada Yesus beneran di sini. Lu ngerti nggak maksud kalimat ini? Betul?
Sebab adanya Tuhan Yesus atau tidak bukan karena kabarnya, tahu. Adanya dia hadir hanya karena kesepakatan suami istri. Pertanyaannya, ini luar biasa. Nah, sekarang pertanyaan penting setelah saudara dengar, berarti secara fakta lebih gampang ngusir Yesus atau ngusir setan dari rumah kita? Loh, ini pertanyaan penting ini. Lah ya jawab. Berarti lebih gampang ngusir siapa? Ngusir Tuhan Yesus atau ngusir setan dari rumah kita? Kurang ajar nggak? Loh, saudara jawabannya kok ragu-ragu karena baru mikir. Ini rasa yang saya dapat, saudara. Ternyata mengusir Tuhan Yesus dari rumah kita sangat mudah daripada mengusir setan. Dengan kata lain, berarti lebih mudah mengundang Yesus atau mengundang setan? Goblok enggak? Maaf saya tanya, ngerti rahasia firman ini sekarang? Maka itu kalau ada gereja yang sampai hari ini masih suka menggunakan Matius 18 ayat 20 untuk buka ibadah, stop. Berapa banyak gereja, saudara, kita berkumpul lebih dari 2 orang. Maksudmu? Kalau 2-3 orang aja Yesus hadir, maka kalau 200 orang Yesusnya lebih banyak. Bukan. Ayat ini hanya terjadi di rumah kita, bukan di gereja. Saya tanya, kalau saudara baca 4 Injil, Tuhan Yesus lebih suka kumpul orang berdosa atau kumpul dari orang-orang munafik? Ya coba jawab. Orang berdosa. Dia punya dengan orang munafik. Muat. Kalau saudara baca Matius 23, saya pertama baca shock. Setiap ayat pendahuluannya, celakalah kamu, celakalah kamu. Saya bilang sadis bener ini. Kepada siapa dia berkata celaka, celaka? Kepada orang munafik. Nah, ini pertanyaan penting. Tuhan Yesus tidak bisa hadir di dalam kemunafikan. Betul apa salah kata? Nah, sekarang berarti Tuhan Yesus lebih suka hadir di rumah atau di gereja? Kenapa? Oke, ini pertanyaan berikutnya. Kita bisa berlaku munafik itu di rumah atau di gereja? Menakutkan. Tapi betul. Jadi tidak ada kumpulan orang munafik selain di kebaktian. Betul, Bari? Maka itu dia lebih suka ada di rumah. Awas kamu bilang, aku bisa munafik di rumah. Wih, aneh sekali. Aku munafik sama siapa? Di rumah munafik, ngawur. Di gereja, maaf ya, jangan tersinggung. Nggak dengar apa? Saudara, kita boleh sambil tertawa, tapi penderitaan anak-anak karena papa mama yang gak berdamai. Itu penderitaan anak-anak. Tolong saudara, yang tadi pagi hadir saya tanya, jadi kalau ada papa galak, mama galak lebih baik. Nah, yang hadir dengan ini yang kita belajar tadi sih. Kalau papa mama gak bertobat tetap galak, mati. Supaya anak-anak berhenti dari penderitaan. Dengar, orang kaya punya banyak duit, pasti ingin anak-anaknya pinter gak? Jawab. Oke. Maka orang tua kaya carikan sekolah yang mahal.
panggilkan guru-guru les yang pintar. Saya tanya, walaupun Bapak Mama menyiapkan sekolah yang baik-baik, panggil guru les yang hebat-hebat, tapi kalau Bapak Mama rajin bertengkar, anak-anak bisa pandai? Ini jawaban. Nggak mungkin anak-anak pandai karena stres. Tolong Bapak Mama perhatikan, firman ini luar biasa. Jadi yang biadab-biadab harus mati, betul gitu, mati. Nggak cuma bertobat lagi, terlambat. Maaf. Suka nyalakan orang, nggak sadar dirinya pun sering salah. Maka itu suami istri saya punya hukum ini. Kalau yang di samping kita berbuat salah, maka yang satu tertawa yang kenceng. Bukan mentertawa yang salah, kita bagaimana? Kenapa harus tertawa yang kenceng? Karena sadar, ternyata kita dua sama ya. Betul? Lu nyata tidak? Memang aku pernah salah, sering salah, kamu juga. Dengar, ini konsepnya. Saya punya ilustrasi dari Roh Kudus, menarik sekali. Kalau saya katakan masalah-masalah hidup itu batu atau kerikil atau lubang di jalan, dengar, ini ilustrasi. Suami istri dengan anak-anak berjalan pakai mobil. Biasanya suami nyetir, bukan? Nah, saya tanya, dia atau tidak? Tapi yang paling cerewet siapa? Jangan istri yang di sebelah, itu loh, supaya tersinggung. Nah, saya sarankan kalau suami istri yang satu lagi nyetir, yang nggak nyetir ribut terus, nggak usah bertengkar, minggir, turun, suruh ganti. Setuju? Nah, kalau yang satu jawab, kan kamu tahu, aku nggak bisa nyetir, ya sudah, diam. Amin. Hidup itu gampang, jangan dibuat kuat. Nggak percaya. Suami-suami awas kamu, suka nuntut istri harus masak makanan baru tiap hari. Ini istri-istri yang disiksa suaminya untuk masak yang makanan baru terus. Besok kasih uang belanja ke dia, suruh belanja masak sendiri. Jawabannya, kan kamu tahu kamu nggak bisa masak. Ya sudah, diam. Amin. Jadi hidup itu mudah, jangan dibuat susah. Satu kali saudara, teman baik saya, mereka menikah sudah 21 tahun. Tiba-tiba anaknya telepon, "Oh, Papa Mama mau cerai." Yang bener kamu? Iya Om, anak nangis mau cerai. Oh, cepat datang. Saya datangi karena saya kenal. Kenapa mau cerai? Istri yang paling boros. Capek saya mau dia, capek. 21 tahun menikah, gak berubah. Saya tanya, apanya yang gak berubah? Nah, waktu kami mau menikah, kami buat perjanjian. Karena gak ada pembantu. Kalau saya nyuci, istri bilang suami jemur. Kalau suami nyuci, istri jemur pakaiannya. Pokoknya begitu. Terus, dan dia ini, suami saya ini gak suka celana kain, semuanya celana jeans. Nah, saya itu cuma minta, kalau saya sudah nyuci, waktu kamu jemur, kaki ini tarik semua ke bawah begitu loh. Jangan dari mesin cuci langsung digantung begitu saja. Kan saya susah kalau setrika, jeans itu kan keras. Terus saya tanya, betul nggak kamu gitu? Iya. Kenapa sih nggak berubah 21 tahun? Jawabnya ente, yang kaget kan saya. Betul juga dong. Pakaikan saya. Nah, enak aja kamu tertawa. Saya nggak bisa tertawa, lebih ribut. Saya ke istrinya, ya yang pakaikan dia, kenapa kamu yang pusing? Begini loh, kalau kami pergi ke pesta, pergi ke acara, nggak sedikit teman-temannya itu ngomong, masa sih kamu tuh nggak bisa setrika celanamu gitu, recek semua. Nah, ada yang tuh, istrimu tuh ngapain? Sakit hati bukan?
Loh ya atau tidak? Nah, terus saya bilang, cobalah kamu hargai istrimu ini. Jawabannya sama, ya pakai saya. Aduh, apa ini? Pokoknya nggak selesai, saya dapat hikmah. Keluarkan semua celana jeanmu, ambil gunting, saya gunting. Jadi celana pendek, aman. Iya, dia pada ribut gara-gara celana panjang. Maka itu saudara, hidup ini harus dibuat enteng. Setuju? Nah, ini suami istri lagi jalan naik mobil, anak-anak kan penumpang di belakang. Ketika ada kerikil-kerikil di depan, sering nggak kita naik mobil ketemu kerikil di depan? Faktanya, kita harus apakan kalau ketemu kerikil? Diambil, nganggur kamu. Belum jujur jawab, kalau kita naik mobil kelihatan kerikil, diapain? Lindes saja cuma kerikil. Dengar ya suami istri, ada nggak perkara-perkara kecil muncul di perjalanan pernikahan kita? Nah, banyak suami istri bego. Begitu lihat kerikil, oh, kita cari siapa melempar kerikil ini. Ngerti ilustrasi ini? Ada nggak suami istri si goblok ini? Perkara kecil kok diurus, lewati aja, betul? Kalau tidak, korbannya penumpang. Kok nggak nyampe-nyampe? Coba bapak boy goblok bertengkar terus di depan. Maaf istri ngomong. Satu kali ada batu. Pernah naik mobil kelihatan batu di jalan? Apa yang kita buat? Hindari. Tapi dia nganggur telepon PU. Kenapa ini? PU jangan ngomong ini. Ada batu nggak diambil di jalan? Ada yang lebih iseng lagi, pakai mikroskop cari sidik jari. Siapa yang membuang batu? Saudara boleh tertawa, tapi ini terjadi di banyak keluarga, betul nggak? Yang masalah besar, ya hindarilah. Setuju nggak? Supaya Taman Eden tetap jadi taman yang indah. Disinilah proses pengampunan itu. Yang ketiga, ada lubang. Karena cukup kena lubang. Padahal ada yang ribut. Kamu sih gak hati-hati. Nanti asuransi lagi, nanti kita ngebayar lagi. Ya saya sangat ribut begitu. Ya bertanggung jawab biasanya. Kalau sudah kena lubang, ya bisa diributin, bisa terjadi mau apa. Perjalanan harus lanjut. Jangan berhenti karena kerikil, jangan berhenti karena batu, jangan berhenti karena lubang. Empat ini lebih iseng lagi. Jalan mulus, ayo kita berhenti. Loh, ada apa? Aku mau bongkar di bawah, ada apa? Jangan tertawa, tapi ini jawaban. Suami istri tidak boleh ungkit-ungkit yang sudah lama. Setuju kalimat ini? Ampun. Ampun. Dengar ya, jangan marah. Segoblok-gobloknya orang goblok, berarti goblok beneran. Kalau suka diungkit-ungkit, si goblok ini marah tidak? Cepat jawab. Nah, apalagi suami yang pinter, istri yang pinter diungkit-ungkit. Setuju? Maka itu kalau sudah menikah, suami istri nggak boleh berkata, ingat dulu, ingat dulu. Stop. Tak boleh ada kata. Inilah Taman Eden yang harus kita jaga dalam keluarga. Dunia menantikan surga. Pulang dari sini adakan perdamaian yang luar biasa. Amin. Mau berubah mulai hari ini? Betul? Nggak main-main lagi. Mari kita tundukkan kepala. Serombong ada pujian apa? Yuk kalian naik lagi. Sambil kita merenung. Panitia mendoakan para konselor pembimbing. Kalau ada yang mau didoakan, adik-adik yang suatu hari nanti kalian menikah, ingat ya,
Jangan ciptakan neraka di keluargamu, ciptakan surga. Inilah kasih Bapa yang akan memulihkan kita kalau Papa selalu hadir di keluarga kita. Jujur, siapa yang sudah lama tidak mau mengampuni pasangan? Anak-anak, saya tahu kalian gak pernah suka kalau papa mamamu rajin bertengkar. Tapi aneh, dari beberapa fakta pelayanan saya, anak-anak yang dulu gak suka ayah ibunya bertengkar, tapi aneh saudara, setelah mereka menikah, tanpa disadari mereka buat apa yang mereka lihat dari papa mamanya. Maka itu malam ini rantai setan ini harus kita putuskan. Amin. Biar papa mama kita sadar, mulai dari kita putus bentuk keluarga yang benar. Ayo sama Bu pada pujian.